Pada suatu kisah, jiwa dari Dewa Sun Wukong terpecah menjadi 6 relik dan tersebar di seluruh dunia. Dengan adanya keabadian, telah banyak merusak kehidupan alam dan makhluk lainnya. Legenda mengatakan kalau ada yang bisa mengumpulkan semua relik itu, Dewa Sun Wukong akan bangkit kembali. Akankah kita berhasil untuk mengumpulkan keenam relik itu dan menjadi seseorang yang ditakdirkan? Sebelum berpetualang bersama, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti, yang membuat gue lebih semangat untuk membuat video menarik lainnya. So, tunggu apa lagi? Ayo, ambil cemilan dan posisi ternyaman kalian, dan selamat menyaksikan. Hari pertama, kita spawn di hutan. Ya, nama hutannya adalah hutan serigala atau Forest of Wolves, teman-teman. Kita adalah salah satu orang yang beruntung karena diutus untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh Sun Wukong dalam misi mencari kitab suci ke barat. Mudah-mudahan aja kita jadi salah satu orang yang ditakdirkan tersebut. Nah, biar kedepannya nggak bingung, buat kalian yang belum tahu, jadi game Black Myth Wukong adalah sebuah game yang baru saja dirilis pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 kemarin. Nah, game ini dikembangkan oleh Game Science. Black Myth Wukong diangkat dari kisah yang diambil dari buku yang berjudul Journey to the West, karya Wu Cheng'en, di era dinasti Ming. Novel ini selesai ditulis oleh Wu Cheng'en sekitar pertengahan abad ke-16, yang menceritakan tentang kisah Bisu Tong beserta muridnya yang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, dan salah satu muridnya yaitu Sun Gokong. Nah, tapi di game Black Myth Wukong sendiri menceritakan kisah setelah mereka melakukan perjalanan ke barat tersebut. Jadi di sini kita akan berpetualang untuk menjadi seseorang yang ditakdirkan, atau di dalam game Black Myth Wukong itu disebut dengan The Destined One. Nah, gimana teman-teman? Sekarang kalian udah ngerti kan? Kalau ada yang salah, kalian bisa bantu koreksi gue ya teman-teman dengan cara komentar di video ini. Kalau gitu, ayo kita lanjut petualangannya. Seperti biasa, karena ini di Minecraft, jadi gue mengambil beberapa kayu yang ada di sana dan membuat beberapa tools yang akan membantu petualangan kita. Oh iya guys, misi di petualangan kita kali ini, kita harus mengumpulkan ke-6 relik yang ada di dunia Black Myth Wukong ini untuk membangkitkan kembali Sun Wukong. Akan tetapi, untuk mendapatkan ke-6 relik itu tidaklah mudah karena setiap relik itu dijaga oleh bos Yao Guai yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, karena gue yakin kita pasti bisa mengumpulkan ke-6 relik itu, tentunya bersama kalian yang sedang menonton video ini. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Yao Guai, jadi Yao Guai itu adalah sebangsa iblis yang terdapat di dunia Black Myth Wukong. Yao Guai adalah makhluk yang berasal dari mitologi dan sastra Tiongkok yang ditentukan berdasarkan kemampuan supernatural mereka dan karena sifatnya juga yang aneh serta memiliki kemampuan yang luar biasa. Kembali ke petualangan kita, di tempat spawn tadi, gue juga mengambil beberapa batu untuk mengupgrade tools kita. Lalu gue pergi dari tempat itu untuk mencari makanan. Beruntungnya, di dekat sana terdapat kumpulan domba dan sapi. Jadi gue kill mereka untuk cadangan makanan kita. Agak susah juga ya teman-teman, ternyata nge-kill mereka pakai kapak kayak gini. Sambil menunggu dagingnya matang, gue membuat sebuah senjata yang bernama Wooden Staff. Senjata inilah yang akan kita pakai untuk menghadapi musuh di luar sana. Dengan adanya senjata ini, sekarang kita resmi untuk memulai petualangan yang sesungguhnya. Nah, coba kalian lihat guys. Keren banget kan senjatanya? Jadi skill dari staffnya itu akan kita pakai di petualangan kali ini yang memiliki 3 jenis skill. Nah, jadi tongkat ini memiliki 3 jenis skill. Yang pertama, Basic Attack. Basic Attack adalah serangan dasar yang memberikan damage secara terus-menerus jika mengenai musuh. Ya, kalau nggak kena,
Kita yang modar teman-teman. Nah, selain itu, setiap basic attack akan mengisi energi dari skill tongkat ini. Untuk skill pertama, ketika mempunyai satu energi, kita dapat menggunakan skills pertama dari tongkat ini yang menghasilkan damage cukup sakit. Tapi itu tergantung dari tier tongkatnya juga guys. Selanjutnya, ketika mempunyai dua energi, gerakannya itu lebih keren nih guys. Tipe skill ini dapat menghasilkan damage yang lebih besar dari skill pertama tadi. Untuk skill yang terakhir, ini yang paling gue suka teman-teman. Jenis skill ini dapat digunakan jika kita memiliki 3 energi power. Jenis skill ini memberikan damage yang lebih besar dari kedua skill sebelumnya. Yang terakhir, ketika kita berhasil mengenai musuh dengan mengayunkan tongkat seperti ini, energi kita akan terisi dengan cepat. Nah, gimana guys? Keren banget kan skill dari staff ini? Beneran mirip sama yang ada di Black Myth Wukong. Kita tes aja kali ya teman-teman, ngekill sapi pakai ini. Beuh, keren banget guys movementnya. Coba kalian lihat tuh. Oke, sepertinya dagingnya udah matang guys. Sekarang saatnya kita beranjak dari tempat ini. Nah, di depan sana ada skeleton teman-teman. Saking semangatnya gue sampai lupa kita itu belum ada armor. Jadi damage dari kedua skeleton itu sakit banget guys. Sampai-sampai darah gue sekarat. Karena tekad kita menjadi The Destined One itu, jadi kita nggak boleh takut guys. Akhirnya gue lawan tuh skeleton pakai ulti dari skill tongkat ini. Nah, langsung mokat deh tuh teman-teman skeletonnya. Gila, sakit banget ini skillnya. Nah, karena ngekill skeleton tadi, gue dapetin item ini. Jadi, item ini bisa kita pakai untuk menaikkan level status karakter kita. Simpelnya, semakin tinggi level kita dan poin yang kita miliki, maka stat karakter kita itu jadi lebih kuat. Gue pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya gue ketemu juga sama serigala di sana. Ya, berhubung kita posisinya itu kan di hutan serigala gitu kan. Nah, ini tuh baru kroconya aja guys. Atau bisa dibilang kayak musuh gampangnya gitulah. Nah, tapi yang jelas di sini kita harus menghabisi mereka terlebih dahulu supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Untung aja gue udah punya tongkat ini, jadi lebih gampang untuk menghadapi mereka. Oke, sisa satu lagi guys. Sini kamu hewan berbulu. Setelah menghadapi serigala tadi, di depan sana gue melihat ada satu kuil. Gue pun pergi mendekat ke kuil itu. Sepertinya di tempat ini sebelumnya memiliki kehidupan yang damai. Tapi entah kenapa terlihat sepi sekali teman-teman. Oke lah, untuk menjawab rasa penasaran kita, gue pun mendekati kuil itu. Di sana gue melihat ada seorang kakek-kakek bertubuh kerdil yang mendiami kuil itu. Nama dari kakek itu adalah Dewa Tanah Gunung Hefeng atau kakek Tudigong dalam game Black Myth Wukong. Di dalam cerita Journey to the West, Dewa Tanah Gunung Hefeng adalah dewa tanah yang bertanggung jawab atas wilayah Gunung Hefeng. Ketika Tan Sanzang, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Biksu Tong, dan Sun Wukong melewati Gunung Hefeng itu. Kemudian kakek Tudigong melaporkan keberadaan Yao Guai Angin Hitam kepada mereka. Nah, Yao Guai ini pernah mencuri kasaya emas atau jubah dari Biksu Tong yang diberikan oleh Dewi Guanyin. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan salah satu konflik di tempat ini. Di saat gue berdialog dengan kakek Tudigong, dia bilang dia akan membantu kita dalam petualangan kali ini. Di saat kakek Tudigong menjelaskan kisahnya bertemu dengan Biksu Tong beserta muridnya yaitu Sun Wukong, seketika kepala gue jadi sakit teman-teman. Dan muncul gambaran tentang keberadaan Sun Wukong dan dunia yang dia ciptakan. Namun di saat gue sadar, kakek Tudigong menghilang secara misterius. Berbekal informasi yang telah gue dapatkan dari kakek Tudigong tadi, gue pun pergi untuk melanjutkan perjalanan. Jadi gue menaiki sampan kecil untuk menyusuri sungai di hutan serigala itu, dan berharap menemukan jawaban lainnya tentang jejak yang ditinggalkan oleh Sun Wukong dalam petualangan kita kali ini. Halo petualang, kali ini gue mau kenalin sebuah game yang keren banget guys.
Apalagi kalau bukan Honkai Star Rail. Kali ini gue excited banget guys, karena Honkai Star Rail baru aja launching update terbaru, yaitu versi 2.6. Di update terbaru kali ini kembali menghadirkan karakter Riran yang keren banget dan wajib kita dapetin, yaitu Acheron dan Aventurin. Nah, ini pas banget buat kalian yang sebelumnya gak sempat untuk dapetin kedua karakter ini guys. Apalagi dua karakter ini tuh bener-bener keren banget gitu loh. Yang satunya itu take damage banget, yang satu juga defense banget teman-teman. Jadi pokoknya kalian wajib punya dua karakter ini. Buat kalian teman-teman yang belum tahu apa sih bang game Honkai Star Rail itu? Nah, jadi Honkai Star Rail adalah sebuah game yang bergenre RPG fantasi luar angkasa. Nah, game ini tuh bisa kalian mainkan di multiplatform. Yang pastinya game ini adalah buatan dari studio Hoyoverse, teman-teman. Ya, pembuat dari Genshin Impact. Yang udah pasti grafik dan desain dari karakternya itu keren banget. Game ini bisa kalian mainkan di PC, PS5, Xbox, iOS, dan Android. Selain itu, game ini telah didownload lebih dari 100 juta kali dalam waktu 1 tahun sejak dirilis. Dan sejak itu, game Honkai Star Rail telah memenangkan penghargaan sebagai game mobile terbaik di TGA, game terbaik untuk Google Play, dan game terbaik untuk App Store pada tahun 2023. Jadi, kalian wajib banget untuk download game ini dan langsung aja teman-teman, cobain main game Honkai Star Rail-nya. Pasti kalian dijamin ketagihan. Nah, selain ada karakter Riran yang dihadirkan lagi, di update kali ini ada hal menarik lainnya yang gak kalah seru teman-teman. Soalnya di update versi 2.6 kali ini ada event bertema game musik bernama Music Academy. Di sana, pemain perlu mengumpulkan beberapa mahasiswa dari berbagai fakultas untuk membentuk band. Ya, dan tampil di festival musik. Pemain tidak hanya dapat menikmati 9 jenis gameplay ritme musik yang berbeda, tapi juga dapat menciptakan lagu eksklusif sendiri. Nah, selain itu, ada juga event yang bernama Simulated Universe, perang intelektual. Juga menunggu kalian untuk dijelajahi. Soalnya di event Simulated Universe ini banyak banget guys hadiah yang bisa kalian dapatkan. Selanjutnya, fitur pembelian terbatas di toko akan dirilis. Pemain dapat membeli Lycon Event beserta material Supreme Post terkait di toko Simulated Universe itu. Nah, gimana guys? Keren banget kan update terbaru dari Honkai Star Rail kali ini? Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Karena ada 10 rep gratis menunggu kalian. Segera login selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Star Rail Special Pass yang bisa kalian pakai untuk pull Acheron dan Aventurin. Nah, buat kalian yang ingin mencoba keseruan berpetualang di Honkai Star Rail ini, langsung aja klik link di deskripsi ya guys ya. Jangan lupa untuk gunakan kode ini agar kalian mendapatkan bonus yang banyak teman-teman. Kalau gitu, ayo kita lanjut ke petualangannya. Singkat cerita, gue tiba di sebuah pemukiman. Di sana gue bertemu dengan salah satu penduduk. Gue pun bertanya ke dia tentang cerita dari Sun Wukong. Penduduk itu pun menyuruh gue untuk bertemu dengan sesepuh yang ada di desa itu, karena dialah yang mengetahui lebih banyak hal tentang jejak yang ditinggalkan oleh Sun Wukong. Nah, setelah bertemu dengan sesepuh desa tadi, gue mendapatkan beberapa informasi mengenai jejak yang ditinggalkan oleh Sun Wukong. Sesepuh itu bilang, Sun Wukong sempat singgah ke desa mereka untuk beristirahat dalam melakukan perjalanan ke barat. Namun, timbul suatu masalah di daerah hutan ini, karena kedamaian itu dihancurkan oleh keserakahan yang menyebabkan beberapa tempat di hutan ini menjadi kacau balau. Gua pun mengerti apa yang dijelaskan oleh sesepuh itu. Dengan begini, kita mempunyai sedikit informasi mengenai cerita tentang Sun Wukong itu. Di desa itu, gue juga mengambil jerami yang ada di sana, lalu membuat sebuah armor. Nah, dengan begini, perlindungan diri kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dipakai, armor ini mempunyai efek yang membuat lari kita semakin cepat dan lompat kita sedikit lebih tinggi. Oke, kalau gitu, ayo kita lanjutkan petualangannya guys. Let's go! Di saat itu, gue mengikuti insting untuk mencari jalan. Karena untuk saat ini, gue belum mempunyai acuan yang tepat untuk menjalankan misi kali ini. Sesepuh desa tadi bilang, kunci menjadi The Destined One itu, kita harus percaya dan yakin pada diri sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat, gue melewati lembah yang ada di hutan serigala itu. Di sana, gue berhenti sejenak karena bertemu dengan perempatan jalan. Walaupun sedikit bingung, seperti yang gue katakan sebelumnya, gue mengikuti kata hati untuk menentukan arah selanjutnya. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang,
gue tiba di sisi lain hutan serigala itu. Kemudian dari kejauhan, gue melihat ada sebuah tempat yang sangat asing. Pohon yang tumbuh di sana sedikit berbeda dari pohon yang tumbuh di sekitaran hutan ini. Gue nggak tahu itu tempat apa, tapi yang jelas di pinggir sungai kecil, gue berhenti sejenak untuk melakukan persiapan dengan membakar daging yang gue punya. Di sana gue menikmati pemandangan yang indah banget teman-teman. Ya, gue percaya sama yang dikatakan oleh kakek Tudigong dan sesepuh desa itu. Baru aja santai sebentar, datang dua serigala yang mengganggu gue teman-teman. Langsung aja di saat itu gue hadapi mereka. Ya, apalagi kita sekarang udah ada armor teman-teman. Ya, sekalian ngetes ketahanannya lah gitu. Ada juga serigala yang bertarung satu sama lain. Wah, ini kayaknya rebutan kopi tadi malam deh tuh kayaknya ya. Ya, gue pun langsung ikut bergabung biar mereka itu gak berisik lagi teman-teman. Sumpah gue tuh pengen buat santai tadi sebelumnya tuh di pinggiran sungai. Tapi karena ada mereka ini tuh jadi terganggu gitu loh. Nah, setelah mengalahkan mereka, lumayan lah teman-teman. Jadi gue mendapatkan XP orb ini. Jadi bisa kita gunakan untuk menaikkan level. Jadi poinnya itu gue pakai untuk nge-upgrade vitality dan attack power kita guys. Ya kurang lebih vitality itu kayak max health kita lah teman-teman, dan attack power itu ya serangan kita gitu loh. Nah kebetulan juga daging yang gue bakar tadi itu udah matang, jadi gue pun pergi ke tempat yang ada di depan sana. Ya kalau dilihat-lihat kayaknya ini adalah tempat bos, dan di sana gue juga menemukan keeper shrine pertama untuk checkpoint. Sumpah keren banget ini keeper shrine-nya ya teman-teman ya. Setelah checkpoint tadi, gue pun pergi untuk menelusuri tempat itu. Dan bener aja guys, kaget banget gue ngeliat ada salah satu Yaogwei Chief yang ada di sana. Udahlah, nggak usah takut ya teman-teman ya. Langsung aja kita hajar teman-teman, let's go. Kepala Biksu Jinchi terletak di biara Guanyin Lama. Kepala Biksu Jinchi adalah kepala biara kuil Jin Guang di Xiao Xitian dalam Journey to the West. Ketika Biksu Tong dan murid-muridnya melewati Xiao Xitian, kepala Biksu Jinchi menyambut mereka, tetapi sebenarnya dia itu menginginkan jubah dari Biksu Tong. Nah di saat itu, dengan hati-hati gue menghadapi kepala Biksu Jinchi ini. Atau kalau di game Black Maid Wukong itu sendiri namanya Wandering Wake ya teman-teman ya. Di saat itu gue hati-hati banget teman-teman, karena serangannya itu lumayan sakit banget guys. Apalagi dia ini punya jenis skill yang bisa mengeluarkan cahaya. Nah kalau kita sampai terkena skill itu, damage-nya bakalan sakit banget guys. Di saat menghadapi Wandering Wake itu, gue memanfaatkan skill dari tongkat yang gue punya dengan sebaik mungkin. Pertama-tama, gue menganalisa setiap serangan yang dilancarkan oleh Yaogwei Chief itu. Dengan begitu, gue bisa mendapatkan momen yang pas untuk menyerang dia. Soalnya, ada satu momen, setiap Yaogwei ini terkena hit secara terus-menerus, dia akan terkena efek paralyze teman-teman. Nah, di saat itulah gue maju untuk menyerang balik. Di momen tertentu, ketika gue berusaha untuk menyerang dia menggunakan skill ketiga dari tongkat ini, namun Yaogwei itu selalu berhasil mendorong gue hingga jauh. Semakin lama saat gue bertarung melawan Yaogwei Chief itu, gue semakin memahami tempo dari serangan yang ia berikan. Jadi, rasa percaya diri gue semakin bertambah untuk menyerang dia. Walaupun memiliki persediaan makanan untuk recovery darah kita tersisa sedikit, tapi gue selalu yakin bisa mengalahkan Yaogwei Chief pertama ini. Karena kita nggak boleh berhenti sampai di sini teman-teman. Berkali-kali dia menggunakan skill yang dapat mengeluarkan cahaya. Tapi beruntungnya gue dapat menghindari skill tersebut. Lalu gue pun membalasnya dengan skill ketiga dari tongkat ini yang memberikan damage yang luar biasa. Karena setiap gue berhasil mengenai Yaogwei Chief itu dengan skill ketiga dari tongkat ini, darahnya berkurang banyak guys. Nah selain itu, tak lupa juga gue selalu memperhatikan stamina yang kita miliki agar bisa menghindar atau ngedodge dari serangan Yaogwei Chief itu. Perlahan tapi pasti, karena serangan yang gue berikan sejauh ini tak terasa darah dari Yaogwei Chief-nya tersisa sedikit lagi teman-teman. Tenang, ya kita nggak boleh gegabah. Kita harus cari momen yang pas untuk menghabisinya. Oke lah, inilah saatnya teman-teman. Kita harus mengakhiri ini semua dan pergi dari tempat ini untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Let's go!
Sumpah capek banget guys. Akhirnya gue berhasil mengalahkan Yaoguai Shift pertama ini. Aduh, deg-degan banget gue ngelihat tampangnya tuh serem banget guys. Karena mukanya itu nyeremin banget teman-teman. Ya 11-12 lah sama Thanos tuh mukanya. Nah di saat mati itu dia ngedrop sebuah kertas guys, yang bertuliskan tidak akan pernah ada yang ditakdirkan. Itu hanyalah mitos. Kuil Dewi tidak akan kembali karena keserakahan. White. Ya kurang lebih tulisannya seperti itu teman-teman. Untuk saat ini sih gue belum tahu pasti gitu ya maksud dari tulisan ini. Tapi yang jelas sepertinya ada kaitannya dengan yang dibilang oleh kakek Tudigong sebelumnya. Nah selanjutnya gue pun pergi dari sana dengan melewati sungai. Kemudian gue pergi menelusuri lebih jauh tentang hutan serigala ini. Dan lagi-lagi gue dihadang teman-teman sama kawanan serigala yang ada di sana. Sepertinya mereka sudah mengetahui kedatangan kita. Nah berbeda dari sebelumnya, kali ini jumlah mereka itu jauh lebih banyak yang membuat gue sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Tapi nggak apa-apa guys, di saat itu gue anggap aja sekalian berlatih gitu kan untuk menggunakan senjata ini. Hitung-hitung biar makin jago. Di satu momen, gue hampir aja mati karena terkena fall damage dari serangan serigala itu. Untung aja di saat itu gue masih bisa selamat teman-teman. Dan ya, akhirnya gue bisa menghabisi mereka semua. Kemudian gue pun lanjut pergi ke arah hutan bagian dalam untuk mencari informasi selanjutnya. Sepertinya kita udah lumayan jauh dari tempat sebelumnya. Kita coba ke depan sana aja ya teman-teman. Siapa tahu ada sesuatu. Nah, di hutan itu gue diserang lagi sama skeleton yang memakai tombak ini guys. Asli damage-nya itu sakit banget. Hampir aja gue mati di saat itu. Karena jumlah mereka yang banyak, akhirnya gue pun pergi dari sana. Soalnya persediaan makanan kita itu juga sedikit gitu kan untuk recovery darah. Daripada mati juga gitu ya kan. Terus dari kejauhan gue melihat ada sebuah gerbang atau pintu masuk ke sebuah tempat guys. Sepertinya jalan selanjutnya ada di sana. Kalau gue lihat dari map, keberadaan gue saat ini tepat di depan gerbang menuju jalan selanjutnya. Sebenarnya gue agak ragu juga gitu loh buat pergi ke sana. Tapi kayaknya itu jalan satu-satunya deh teman-teman. Ya udahlah ya, gas aja. Nah pas gue deketin, di sana gue melihat ada satu makhluk yang menyeramkan dan ukuran tubuhnya itu besar. Oh my god, apa itu guys? Kayaknya itu adalah Yaoguai Shift penjaga gerbang itu. Dan ya setelah gue baca-baca, ternyata nama Yaoguai ini tuh adalah Bulguard teman-teman. Dia ini tuh bertugas untuk menjaga gerbang itu. Dan bener aja, baru aja gue coba pengen dekat ke situ teman-teman, langsung dikejar dong sama Yaoguai-nya. Ya, Bulguard adalah kepala Yaoguai penjaga Gunung Hitam. Tapi yang pasti kita harus mengalahkan makhluk ini untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Bulguard sudah menjaga gerbang itu selama 1 abad lebih. Nah, di game Black Myth Wukong sendiri, Bulguard ini menjadi pertarungan pertama yang melatih kemampuan player di awal perjalanan. Nggak kayak kita ya guys ya, awal-awal aja udah nyerang Wandering Wake gitu loh. Nah, kembali ke petualangan kita. Jadi Bulguard ini memiliki skill yang dapat mendorong kita hingga jauh. Setelah itu, dia akan ngesamen kumpulan tanah yang mengejar kita. Jika terkena skill tersebut, kita akan terpental jauh dan memberikan damage yang cukup sakit teman-teman. Ketika menghadapi Bulguard ini, gue mencari momen yang pas dan menganalisa serangan yang dilakukan oleh Bulguard itu terlebih dahulu. Ya, terutama di saat itu, gue berusaha mengisi energi dari skill tongkat ini. Dari percobaan pertama, gue gagal mengenai Bulguard itu teman-teman. Dia berhasil mendorong gue hingga terpental jauh. Gua pun mengulur waktu untuk ngecover darah kita. Setelah itu, gua menyerangnya kembali. Tapi di saat gua akan mengisi energi, dia mengeluarkan sebuah skill yang dapat membuat pandangan kita menjadi gelap. Sumpah, yang membuat gua sedikit kesulitan untuk menyerangnya. Nggak ketebak banget guys, itu skill dia yang mengeluarkan partikel tanah itu. Tapi gua selalu mencoba menggunakan skill ketiga dari tongkat kita ini, sampai mengenai Bulguard itu. Dan ya, akhirnya teman-teman, gue berhasil mengenai Bulguard itu dengan skill ketiga dari tongkat ini. Akhirnya tersisa sedikit lagi guys darah dari Bulguardnya. Karena gue tahu Bulguard itu hampir mati, jadi gue berusaha untuk tetap tenang dan mencari momen yang pas untuk menghabisinya. Nah, ini dialah teman-teman momen yang pas. Ayo kita habisi Bulguard ini. Let's go!
Di saat gue berhasil mengalahkan Bulgurat itu, kakek Tudigong kembali datang. Ya, kakek Tudigong bilang, perjalanan kita baru aja dimulai. Kakek Tudigong bilang, kita harus pergi ke sebuah tempat. Ya, yang dimana gue disuruh pergi untuk menemui kakek Yuan Shaocheng. Dia berada di sebuah desa yang letaknya lumayan jauh dari sini. Nah, tempatnya itu berada di dekat tebing tinggi di desa Sungai Teratai. Mendengar hal tersebut, gue pun turut senang. Ya, karena siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi selanjutnya di desa Sungai Teratai itu. Kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, guys. Ya, karena kan kita itu pengen jadi the destined one atau yang ditakdirkan. Jadi kita harus yakin bisa melewati ini semua. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari kakek Tudigong, gue pun tak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih. Lalu gue pun bergegas pergi menuju desa Sungai Teratai yang dibilang oleh kakek Tudigong itu. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, tibalah gue pada sebuah tebing yang tak begitu tinggi. Dari atas sini, gue melihat cahaya matahari yang seolah memberi semangat kepada kita untuk menyelesaikan misi kali ini. Keberadaan kita saat ini sudah lumayan jauh dari hutan serigala itu, teman-teman. Sekarang kita harus bergegas pergi untuk mencari kediaman dari kakek Yuan Shaocheng itu dan melaporkan pesan yang disampaikan oleh kakek Tudigong. Dalam perjalanan kali ini, medannya cukup sulit guys, karena gue harus melewati tebing dan gunung. Di dekat kaki gunung, gue melihat ada sumber air dari kolam suci yang indah sekali. Gue pun berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan yang indah itu. Kemudian, gue mengikuti arah dari aliran sungai itu, teman-teman. Ya, gue menggunakan sampan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah mengikuti arus dari sungai suci tadi, akhirnya gue tiba di sebuah desa yang terlihat damai dan sejuk sekali. Ternyata keberadaannya tepat di belakang gunung tadi yang sempat kita lewati sebelumnya, teman-teman. Nah, sesampainya di desa itu, gue pun pergi menemui salah satu penduduk yang ada di sana. Sekaligus gue meminta izin untuk singgah ke desa mereka. Setelah gue menyampaikan maksud dan kedatangan gue ke sini, salah satu penduduk yang gue ajak ngobrol itu bilang, kakek Yuan Shaocheng berada di sebuah kuil di desa ini. Kuil itu berada di atas tebing paling tinggi di desa ini. Oh, mungkin ada di sana, teman-teman. Nah, kalau gitu, ayo kita segera ke sana, guys. Desa itu benar-benar indah dan sejuk sekali. Mungkin setelah menyelesaikan ini semua, gue pengen banget, teman-teman, tinggal di desa itu. Tapi gue bingung kenapa masyarakatnya itu dikit banget gitu loh. Soalnya desa sebesar dan seindah ini, tapi penduduknya itu kelihatan sepi banget. Seharusnya tentram dan damai gitu loh. Oke lah, kalau gitu ayo teman-teman, kita lanjut menuju ke kuil itu. Singkat cerita, sampailah gua di dekat kuil itu. Wah, bagus banget kuilnya guys. Di sana terlihat ada kakek Yuan Shaocheng yang sepertinya sudah menunggu kedatangan kita. Kakek Yuan Shaocheng bilang, sudah lama sekali dia tidak melihat seseorang seperti kita yang ingin mencari jejak peninggalan Sun Wukong. Beliau bilang banyak di antara bangsa siluman maupun umat manusia yang mencoba menjadi The Destined One. Tapi sampai saat ini tak ada yang berhasil dan kembali dengan selamat. Gua pun menyampaikan pesan yang diberikan oleh kakek Tudigong kepada beliau. Kakek Yuan Shaocheng bilang beliau ingin membantu kita. Dan bener aja guys, di inventory gue itu tiba-tiba ada botol ramuan yang bernama Elixir of Vitality atau ramuan penyembuh. Kakek Yuan Shaocheng juga bilang kalau Yao Guo yang ada di hutan serigala dan hutan angin hitam itu sangat haus akan darah dan jiwa. Nah, dengan adanya ramuan penyembuh ini bisa menolong kita dalam menghadapi para Yao Guo itu. Tak lupa, gue pun mengucapkan rasa terima kasih ke kakek Yuan Shaocheng atas bantuan beliau, sekaligus meminta arah selanjutnya yang harus kita lewati. Kemudian gue pun pergi dari desa itu, teman-teman, dan melanjutkan perjalanan. Setelah mengikuti arah yang diberikan oleh kakek Yuan Shaocheng, gue pun tiba pada sebuah desa lainnya. Sama seperti sebelumnya, gue pergi ke sana untuk mendapatkan informasi mengenai jejak yang ditinggalkan oleh Sun Wukong. Desa kali ini jauh lebih besar dari desa sebelumnya, tapi sayangnya desa itu seperti desa mati. Entah kenapa sejauh ini ketika gue mampir ke sebuah desa, desanya itu terlihat sepi teman-teman, atau seperti desa mati gitulah. Mungkin aja ada sesuatu yang terjadi.
yang membuat desa ini ataupun desa sebelumnya menjadi sepi, teman-teman. Gue harap kita bisa menemukan jawabannya suatu saat nanti. Nah, di desa itu gue udah coba keliling, teman-teman, tapi nggak ketemu sama siapa-siapa. Di desa itu, dari kejauhan gue melihat ada kuil kuno yang megah sekali. Hati kecil gue bilang, sepertinya kita harus ke sana untuk menemukan sesuatu. Di desa itu gue juga menemukan sumur tua, teman-teman, yang kelihatannya sudah lama sekali tidak dipakai. Dan akhirnya gue bertemu dengan seorang penduduk di sana. Tapi yang gue lihat di saat itu dia kayak orang gak ada jiwa gitu lah. Dia diam dan tak bicara sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Gue pun pergi ke arah kuil kuno yang tadi gue lihat. Dan di sana gue bertemu dengan suatu makhluk. Dia bilang dia adalah seseorang yang diutus untuk menjaga kuil kuno ini karena ada sesuatu yang berharga di desa itu. Dia minta maaf ke gua karena dia nggak bisa bilang gitu, teman-teman, sesuatu yang berharga itu apa gitu loh. Nah, kemudian dia juga bilang kalau desa ini bernama Desa Gunung Kunlun. Nah, di desa inilah Sun Wukong belajar seni bela diri dan sihir dari seorang guru Tao. Namun, pada suatu hari ada kekuatan angin gelap yang menyerang desa ini. Sosok itu mengambil jiwa dan ruh penghuni desa ini. Tapi yang jelas di sana gue juga diminta untuk mengambil tulisan yang ada di dalam kuil itu. Ya, gue merasa beruntung karena diberikan izin untuk memasuki kuil kuno itu, teman-teman. Gue pun segera masuk ke kuil itu dan mengambil tulisan yang dibilang oleh orang tadi. Oh my god, bagus banget guys tempatnya. Oh, ini bukunya. Let's go. Setelah membaca tulisan itu, penjaga kuil itu bilang, ya, dia minta bantu ke gua untuk melawan salah satu Yao Guai yang berada di desa itu. Karena dia tidak bisa meninggalkan kuil kuno itu, teman-teman. Nantinya, ketika kita berhasil mengalahkan Yao Guai itu, kita akan diberikan informasi untuk melanjutkan perjalanan. Di desa Gunung Kunlun itu, gua pun menemui kembali Keeper Shrine untuk checkpoint. Dan bener aja guys, setelah gue melakukan checkpoint, tepat di depan sana ada Yao Guai lainnya. Nah, kali ini sosoknya itu seperti serigala berbulu api. Jadi, nama Yao Guai ini adalah Si. Dia adalah salah satu Yao Guai yang diutus untuk memata-matai desa ini. Dengan penuh keberanian, gue pun menghadapi Yao Guai Chief yang bernama Si itu. Berbekal dari informasi yang diberikan oleh penjaga kuil kuno itu, gue pun bertekad untuk mengalahkannya. Walaupun tak bisa membantu membebaskan desa ini sepenuhnya, tapi paling enggak dengan mengalahkan Yao Guai ini, kita bisa menggagalkan rencana jahat dari bangsa Yao Guai untuk mengambil sesuatu yang berharga dari desa Gunung Kunlun ini. Perjuangan gue melawan Si itu tak mudah, karena beberapa kali gue terkena serangan dia yang membuat darah gue itu kritis, teman-teman. Untung aja gue masih bisa ngecover darah kita menggunakan ramuan penyembuh ini. Selain itu, gue juga nungguin timing yang pas untuk menghindar dari serangan Yao Guai itu. Nah, histori dari Yao Guai bernama Si ini, menurut legenda, Si dulunya adalah roh pohon yang tumbuh di dekat mata air kehidupan. Ketika manusia mulai berperang demi air ajaib itu, pohon tersebut tersentuh oleh penderitaan dan darah yang tertumpah akibat perperangan dari umat manusia. Dalam tekad untuk melindungi sumber air suci tersebut, ia memohon kepada para dewa untuk diberi kekuatan. Permohonannya pun dikabulkan oleh para dewa. Tetapi dengan satu syarat, ya, ia kehilangan wujud pohonnya dan berubah menjadi makhluk setengah binatang seperti ini. Gua pun sedikit bingung, teman-teman. Apa iya, karena wujudnya dirubah oleh para dewa, sifat dan karakteristiknya pun juga ikut berubah menjadi jahat? Padahal kan sebelumnya dia itu baik, teman-teman. Apa jangan-jangan ada campur tangan para dewa langit untuk membuat sosok yang sebelumnya baik menjadi jahat seperti ini? Yang gue lihat karakteristik dari Si ini tuh beneran berubah banget, teman-teman. Dari story yang gue baca gitu loh. Nah, dia tuh seperti kehilangan kendali. Aduh, menyedihkan sekali, teman-teman. Oke, kembali ke pertarungan kita. Jadi di saat Si itu hampir mati, dia menyerang secara brutal. Untungnya gue bisa menghindar beberapa kali dari serangan tersebut. Apapun yang terjadi, setiap makhluk pasti memiliki kisah dan ceritanya masing-masing. Salah satunya kita, yaitu ingin menjadi seseorang yang ditakdirkan tersebut. Maka dari itu, gue meyakinkan diri gue untuk tidak memberikan rasa empati sedikit pun kepada bangsa Yao Guai. Kuat banget itu Yao Guai-nya, teman-teman.
Darahnya sih nggak tebel ya guys ya, tapi damage dari serangannya itu sakit banget. Beberapa kali gue tuh hampir mati. Ya gue itu berhasil membuat darah gue itu sekarat beberapa kali. Lengah dikit aja bisa-bisa kita modar teman-teman. Setelah mengalahkan ya gue itu, lalu gue pun kembali ke kuil kuno tadi untuk memberikan kabar baik ini kepada penjaga kuil itu kalau kita udah berhasil mengalahkan Yagua yang ada di desa ini. Tapi sesampainya di depan kuil itu, penjaga tersebut menghilang entah kemana. Dan tiba-tiba gue dapat achievement teman-teman. Kayaknya kita baru aja menyelesaikan side quest ya teman-teman ya. Keren juga. Tiba-tiba gue terteleportasi ke hutan serigala lagi. Gue nggak tahu pasti apa yang terjadi, tapi kayaknya kita harus naikin level dulu kali ya guys ya. Nah, kebetulan tuh di depan sana ada kuil terbengkalai lainnya yang dihuni sama kerumunan serigala. Jadi gue pergi ke sana dan menghajar mereka satu persatu untuk mendapatkan XP. Ampun dah. Ini rusuh banget serigalanya. Untung aja gue ngebawa ramuan penyembuh ini, jadi bisa ngecover darah kita secara instan. Tadinya gue pikir udah habis teman-teman serigalanya. Ternyata di sana juga ada tempat lainnya yang dihuni oleh gerombolan serigala. Nah, senang banget datu gue ya kan di saat itu karena kita bisa grinding XP di sana teman-teman. Ya, akhirnya gue pun pergi ke sana lalu menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu gue pergi dari sana. Kemudian gue lanjut pergi mining. Karena gue mau bikin armor baru teman-teman, biar kita itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan di hutan itu, kebetulan gue juga menemukan sebuah jurang yang dalam. Itu tandanya kita bisa mining di sana. Tapi buat turun ke sana harus hati-hati teman-teman. Dan ya, kalian tahu apa yang gue lakukan. Ya, gue pun loncat ke bawah sana dan hampir aja mati. Sumpah ini gimang banget ini si Geza ini ya. Nah di sana gue langsung mining beberapa mineral yang gue butuhkan. Seperti coal dan iron. Tapi sebenarnya mineral yang gue cari itu masih belum ketemu nih guys. Gue pun masuk lebih dalam ke jurang itu. Yang dimana tempatnya itu tembus ke dalam sebuah cave. Nah, barulah di sana gue menemukan lapis lazuli. Ya, ingredients yang gue butuhkan untuk membuat armor guys. Tapi anehnya, di sini gue nggak bisa ambil lapis lazulinya. Kayaknya sih pickaxe kita itu nggak match gitu ya, atau nggak bisa mengambil lapis lazulinya. Akhirnya gue coba gunain XP yang gue dapetin tadi dari ngekill gerombolan serigala untuk mendapatkan hadiah. Ya, karena ketika kita naik level itu kita bisa dapetin hadiah teman-teman. Dan hokinya gue malah dapetin lapis lazuli dan pickaxe diamond juga. Emang ya guys ya, kalau rezeki itu gak kemana. Singkat cerita, karena gue udah berhasil mendapatkan apa yang gue cari, gue pun kembali ke atas. Lalu di sana gue bertemu dengan seekor anjing teman-teman, yang warna bulunya itu bagus banget. Sayangnya sih gak bisa ditaming teman-teman. Kayaknya sih bisa kita tunggangi gitu loh anjing ini. Ya nggak apa-apa lah ya, biarin aja dia hidup tentram di sini. Lagian bahaya juga gitu kan kalau dia itu ikut kita. Karena ingredientsnya udah terkumpul, gue pun membuat armor baru guys. Nah coba kalian lihat nih teman-teman, keren banget kan modelnya, oriental banget gitu loh. Cocok banget sama tongkat yang kita punya ini. Nah armor inilah yang akan menemani kita untuk perjalanan selanjutnya. Oh iya, selain modelnya bagus, armor set ini juga ada skillnya, yaitu membuat lari kita semakin cepat dan loncat kita itu semakin tinggi dalam beberapa detik. Ditambah ada partikel juga di saat kita menggunakan skillnya. Di hutan serigala itu, gue pergi untuk mencari jalan berikutnya. Tapi gue berhenti sejenak untuk menikmati sejuk dan asrinya hutan itu teman-teman. Capek juga ya kan berantem mulu sama Yao gue. Oke, cukup istirahatnya teman-teman. Soalnya kita nggak boleh buang-buang waktu kayak gini. Karena di depan sana ada kuil terbengkalai lainnya juga guys. Jadi gue bergegas pergi ke sana dan menghajar para monster yang mendiami tempat itu. Nah kan kalau kayak gini tuh kuilnya jadi bersih, nggak dihuni sama makhluk jahat lagi teman-teman. Di kuil itu gue menemukan chest yang berisikan beberapa item yang berguna. Salah satunya gue mengambil iron dari chest tersebut dan ada juga emerald di sana. Lumayan lah, siapa tahu bisa berguna suatu saat nanti. Di dekat kuil itu ada ruin portal juga guys. Tadinya gue berharap bisa dapetin enchanted golden apple di sana. Tapi pas gue buka isi dari chestnya malah ada armor trim gitu loh. Ya jadinya gue pergi aja dari sana untuk mencari Yaogwai berikutnya.
Singkat cerita, sampailah gue di sisi bagian hutan lainnya. Kalau dilihat dari peta, keberadaan kita saat ini sudah semakin dekat dengan kediaman dari Guangxi. Dan bener aja guys, nggak butuh waktu lama untuk menemukan gerbangnya. Wah, coba kalian lihat teman-teman, itu gerbangnya. Megah banget ya. Bagus dan serem juga gitu loh. Tapi menurut gue pribadi, selain serem, ini tuh unik teman-teman. Ya, karena gue pribadi itu juga suka dengan peninggalan dari mitologi Tiongkok kayak gini. Ya, karena peninggalan mitologi Tiongkok itu memiliki ukiran yang unik di setiap bangunan yang ditinggalkan oleh mereka. Oke, back to the topic. Jadi, di dekat gerbang itu ada keeper shrine lainnya. Lalu, gue pun pergi ke sana untuk checkpoint terlebih dahulu. Terus, gue juga upgrade status dari karakter kita biar makin kuat. Nah, soalnya lawan kita kali ini adalah Yao Guai Chief, yang dimana kemampuan dari skill yang dia miliki itu cukup sulit juga untuk dihadapi. Ya, tapi apapun itu, kalau kita nggak menghadapinya, kita nggak akan pernah tahu guys. Nah, kalau gitu, ayo teman-teman, kita lawan Yao Guai-nya. Let's go! Guangxi ini menyimpan histori yang cukup sedih juga teman-teman. Karena pada semasa hidupnya dia berusaha untuk berbaur dan ingin sekali menjadi seorang manusia. Tapi mereka selalu menganggap Guangxi ini selalu buruk dan mengusirnya. Singkat cerita, pada suatu hari dia bertanya kepada bangsa Yao Guai mengapa hal itu bisa terjadi. Bangsa Yao Guai itu bilang, kamu mungkin terlihat seperti mereka, tetapi kamu tidak bertingkah seperti mereka. Kemudian dia memohon kepada gurunya untuk mengabulkan keinginannya itu. Gurunya, Ling Suzi, yang sudah tua, dia ini berusaha menjadi guru yang baik gitu loh teman-teman. Jadi dia berusaha untuk mengabulkan permintaan muridnya itu dengan cara dia meminta bantuan kepada Black Bear Gue gitu loh. Akhirnya Gue beruang hitam mengubah Guangxi itu menjadi seorang biksu kecil dan mengirimnya untuk belajar di bawah bimbingan Elder Jinchi. Guangxi ini memiliki beberapa jenis skill teman-teman. Skill pertama, dia melemparkan tombak api. Jadi kita harus bisa membaca pergerakan dari jenis skill ini. Selanjutnya, dia itu bisa ngesummon sebuah simbol ritual. Kalau kita terkena dengan skill itu, kita akan merasa pusing teman-teman. Untuk skill yang terakhir ini, skill yang paling bikin repot teman-teman. Jadi dia ngesummon ritual area yang bisa nge-heal darahnya sendiri. Beruntungnya dengan skill ketiga dari tongkat kita ini, gue berhasil membuat darah dari Guangxi itu berkurang banyak. Selain itu, kita juga punya armor ini yang membantu gue bisa bertahan ketika melawan Guangxi itu teman-teman. Dan pada akhirnya, ya, kita berhasil mengalahkan Guangxi itu guys. Dengan begini, kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian, gue melanjutkan perjalanan kembali. Nah, di tengah perjalanan itu, gue sekalian farming XP dengan mengkill serigala yang ada di sana. Berbeda dari sebelumnya, di sini gue bertemu dengan serigala yang memakai panah. Damage-nya itu sakit banget teman-teman. Kalau kalian lihat darah gue itu sampai sekarat banget gitu loh. Nah, dari situ gue mikir, kalau fase dari misi kita itu tuh udah semakin sulit, atau bisa dibilang udah naik level lah gitu. Nah, singkat cerita, sampailah gue di kuil Guanyin. Di tempat itu, gue melihat ada keeper shrine berikutnya. Nah, pas gue mau coba checkpoint, kakek Tudigong kembali hadir. Dia bilang, kita jangan berisik teman-teman, karena tepat di depan sana ada Yao Guai Chief lainnya. Nah, dari jauh kayak gini aja, itu udah terdengar longlongan atau suara dari Yao Guai itu teman-teman. Nah, oleh sebab itulah kita nggak boleh berisik. Kakek Tudigong juga bilang, untuk menghadapi Yao Guai kali ini, kita tidak boleh gegabah, karena dia adalah salah satu yang terkuat di antara Yao Guai lainnya. Setelah mendengarkan nasihat dari kakek Tudigong, gue langsung checkpoint dan pergi memasuki kuil yang didiami oleh Yao Guai itu. Nah, setibanya di sana,
gue bertemu dengan Yaogwei berbentuk serigala putih dan ukuran tubuhnya itu juga besar teman-teman. Namanya adalah Ling Suzi. Ketika menghadapi Ling Suzi itu, gue sempat terkena cakarannya yang membuat darah gue itu kritis dan nyaris mati. Untungnya gue ada ramuan penyembuh ini dan skill dari armor kita yang dapat menyelamatkan nyawa gue saat itu. Di saat gue menghadapi Ling Suzi itu, yang gue rasakan dia memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Yaogwei yang pernah kita hadapi sebelumnya. Dari hal tersebutlah gue selalu menghindar di saat Ling Suzi itu berusaha menyerang gue, teman-teman. Gue harus menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya, karena kalau salah sedikit aja kita bisa mati di tempat ini. Di saat dia lengah, gue mengambil kesempatan itu untuk mengisi energi dari tongkat yang gue pakai ini. Dengan penuh hati-hati, gue menyerang dia menggunakan skill ultimate dari tongkat yang gue pakai ini untuk membuat darahnya berkurang banyak. Di saat darah Ling Suzi itu tersisa setengah, wujudnya berubah menjadi serigala berbulu hitam, dan ada aura yang mengelilingi tubuhnya. Ketika melihat hal tersebut yang ada di benak gua saat itu, gua nggak boleh terkena cakarannya, karena pasti damage-nya itu 2 kali lipat lebih sakit dari sebelumnya. Walaupun kekuatan dari Ling Suzi itu meningkat dari sebelumnya, tak lupa juga gue selalu merhatiin stamina yang kita punya, karena beberapa kali gue sempat lupa kalau stamina yang gue punya itu tersisa sedikit. Karena gue tahu untuk menjadi yang ditakdirkan itu tidaklah mudah, jadi gue tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Dengan cara gue mengulur waktu untuk mengisi energi dari tongkat ini, dan akhirnya gue dapetin momen yang pas ketika Ling Suzi itu lengah. Lalu gue pun menghabisinya dengan tongkat yang gue pakai ini. Ya, kita berhasil teman-teman. Let's go. Setelah mengalahkan Ling Suzi itu, tiba-tiba penjaga kuil dari desa Gunung Kunlun waktu itu muncul kembali. Di saat gua hampiri, ya dia bilang, sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi Yaogwei selanjutnya, karena mereka sangat tangguh. Dan kalau sampai kita mati, kita nggak bisa respon lagi, sekalipun kita sudah checkpoint di Keeper Shrine. Wah, mendengar hal tersebut sih gue sedikit deg-degan juga ya teman-teman ya. Dia juga bilang terima kasih ke kita karena sudah dibantu untuk mengalahkan Yaogwei sewaktu di desa Gunung Kunlun waktu itu. Terus gue coba tanya ke dia teman-teman, kenapa di saat itu dia menghilang? Dan kita tiba-tiba terteleportasi kembali ke hutan serigala. Nah, dia bilang dia terpaksa melakukan hal itu karena ada sebuah ritual yang sangat rahasia yang sedang dilakukan oleh para dewa langit. Sebagai permintaan maaf, penjaga kuil desa Kunlun itu pun memberikan arah selanjutnya yang dapat kita tempuh untuk melanjutkan misi berikutnya. Setelah mengikuti arah yang diberikan penjaga kuil itu, gua pun sampai di dekat area hutan bambu. Di saat itu, gue diserang oleh monster ular, teman-teman. Karena memang di hutan bambu ini tuh banyak didiami oleh monster ular, yang dimana damage-nya itu sakit banget, guys. Ini adalah salah satu mob yang paling ngeselin menurut gua. Mau di game Black Myth Wukong ataupun di sini. Karena jenis monster ini tuh memiliki efek racun. Belum lagi dia bisa ngesummon monster kecil yang damage-nya itu nggak kalah sakit. Jalan satu-satunya gue harus bisa memanfaatkan ultimate dari tongkat kita ini untuk nge-kill mereka. Di tempat itu, tepat di depan sana, gue melihat ada Keeper Shrine lagi. Langsung aja gue pergi ke sana dan checkpoint. Sepertinya di depan sana ada Yaogwei berikutnya. Tapi di saat itu, gue memilih untuk tidak menyerangnya terlebih dahulu. Ya kalau dipikir-pikir, kroconya aja udah sakit banget gitu teman-teman. Apalagi bosnya gitu ya kan. Jadi gue pergi farming XP dulu buat naikin level di tempat dekat Ling Suzi kemarin. Karena di sana musuhnya serigala guys. Jadi damage-nya itu nggak begitu sakit lah. Daripada kita ngelawan ular gitu ya kan. Sakit banget damage-nya. Setelah mendapatkan XP Orb yang cukup, gue pun langsung menggunakannya. Dan hokinya gue mendapatkan Enchanted Golden Apple.
Jujur di saat itu gue senang banget karena kita bisa pakai item ini di saat yang mendesak gitu loh. Nah kemudian karena kita dapat poin dari naik level, gue pun nge-upgrade stat vitality dan attack power kita guys. Nah mudah-mudahan dengan begini kita bisa jauh lebih kuat untuk menghadapi Yagoi berikutnya. Gue pun kembali ke tempat Keeper's Range sebelumnya. Lalu dengan keyakinan gue memberanikan diri memasuki tempat Yagoi itu. Nama Yagoi ini adalah Guangmo. Guangmo ini adalah salah satu Yagoi Shift. Dia menggunakan serangan jarak jauh dan semprotan racun untuk mengurangi darah kita. Guangmo dulunya adalah seorang murid di kuil Guanyin bernama Guangzi. Ya, di mana mereka berdua berguru kepada Elder Jinchi. Meskipun dia sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, Elder Jinchi selalu mengakui Guangzi lah yang menjadi murid terbaiknya. Dan Guangmo tidak pernah mendapatkan pengakuan. Dikisahkan di Journey to the West, ketika Bitsutong dan Sun Wukong datang berkunjung ke kuil tersebut, Guangmo menyadari bahwa Elder Jinchi telah meninggalkan prinsip dirinya sendiri dan terobsesi dengan kasaya emas milik Bitsutong. Ketika menghadapi Guangmo itu, gue mengerti apa yang dikisahkan tentang dia. Kalau Guangmo ini benar-benar kuat, dari sanalah gue percaya dia ini memang berlatih dengan sungguh-sungguh. Soalnya, setiap serangannya itu seperti menggunakan ilmu bela diri tingkat tinggi. Di saat gue ingin menyerang Guangmo dengan skill ultimate yang gue miliki, ya di saat yang bersamaan Guangmo itu mengeluarkan jurus andalannya. Terlihat dia duduk dan membacakan mantra untuk ngesaman tinta racun berbentuk naga. Skill tersebut juga membuatnya kebal dari serangan. Setelah mantra itu selesai, gue pun kembali menyerang dia. Walaupun dia adalah lawan yang tangguh, tapi kita nggak boleh menyerah. Karena kita juga punya tekad dan tujuan, yaitu untuk menjadi seseorang yang ditakdirkan itu. Jadi gue pun menghajar Guangmo itu secara terus-menerus. Guangmo kembali menggunakan mantranya. Kali ini bukan hanya tinta racun berbentuk naga, tapi juga ada anjing yang dia summon untuk menyerang gue. Karena jumlahnya itu lebih dari satu, jadi gue pun tak bisa menghindari gigitan dari anjing itu, yang membuat pandangan gue menjadi gelap. Kalau kalian ingat apa yang gue katakan sewaktu melewati lembah di hutan serigala waktu itu, ya, gue menggunakan insting untuk menyerang di tengah kegelapan itu. Di saat Guangmo itu hampir mati, dia secara aktif mengeluarkan skill naga beracun itu secara terus-menerus. Kali ini dia mengurangi serangannya secara fisikal dan lebih menggunakan naga beracun itu untuk melempar gua ke atas, yang dimana gua akan terkena fall damage. Di saat-saat terakhir, gua hampir aja mati teman-teman, karena terkena fall damage dari skill Guangmo itu. Beruntungnya, di momen yang hampir merenggut nyawa gue itu, gue masih bisa selamat. Kemudian, gue pun berlari untuk menunggu momen yang pas. Dan ya, pada akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, gue pun menggunakan skill ultimate dari tongkat yang gue punya untuk menghabisi Guangmo itu. Sekarang, dia tidak perlu lagi hidup dengan rasa amarah, karena kita sudah membantunya untuk tenang di alam sana. Singkat cerita, gue pun melanjutkan perjalanan ke arah hutan bambu rawa kabut putih. Karena menurut peta yang gue lihat, di sana kita bisa menemukan informasi selanjutnya. Sekarang kita nggak boleh senang dulu teman-teman, karena perjalanan kita masih panjang. Nah di tengah perjalanan gue bertemu dengan seekor panda kecil yang lucu banget. Kayaknya dia itu menjual sesuatu deh. Tapi berhubung gue nggak tahu cara belinya, gue cuma bisa gemes pas lihat tuh panda. Asli itu gemesin banget lah pokoknya pandanya. Panda itu minta tolong ke gue buat bantu melawan para monster yang mendiami kuil di belakang sana. Jadi gue pun pergi ke kuil itu untuk menghajar para monster yang ada di sana.
Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, ketika sudah dekat dengan hutan bambu rawa kabut putih itu, di dekat sungai gue kembali bertemu dengan kakek Tudigong. Di sana gue dikasih sebuah skill yang dapat membuat kita berubah menjadi seekor burung. Dia bilang skill ini bisa membantu kita dalam menghadapi musuh berikutnya. Selain itu, dia juga memberikan skill immobiles kepada gue, teman-teman. Gue pun kembali melanjutkan perjalanan menuju hutan bambu rawa putih. Di dekat sana, akhirnya gue menemukan Keeper Shrine berikutnya. Itu tandanya jalan yang kita cari ada di dekat situ. Di tengah melanjutkan perjalanan, gue bertemu dengan Yaguai King lainnya. Namanya adalah White-Clad Noble. Diceritakan pada Journey to the West, White-Clad Noble berteman dengan Ling Suzi dan beruang angin hitam yang diutus untuk mencuri kasaya emas milik dari Biksu Tong. White-Clad Noble ini adalah seorang bangsawan. Ya, dia adalah Yaguai King yang berteman dengan Ling Suzi dan Guai beruang hitam. Di saat itu, pertarungan gue melawan White-Clad Noble itu pun berlangsung. Dia langsung melemparkan gumpalan air dan tombak ke arah gue, teman-teman. Serangan dari White-Clad Noble itu pun dengan mudah gue hindari. Tapi mau bagaimanapun kita nggak boleh meremehkannya, teman-teman. Karena dia ini adalah salah satu Yaguai King, yang dimana Yaguai King itu lebih kuat dari Yaguai Chief yang pernah kita hadapi sebelumnya. Jujur aja saat itu gue sangat kesulitan untuk menghadapinya karena arena pertarungannya itu di dalam air. Hal tersebut membuat pergerakan gue menjadi lambat. Namun hal tersebut justru menjadi keuntungan buat White-Clad Noble itu. Ya, dia dengan leluasa menyerang gue. Gue pun tak menyerah untuk menghadapinya. Gue berusaha menyerangnya ketika dia terbang ke arah gue. Hal tersebut membuka kesempatan gue untuk menghajar dia dan mengurangi darah dari White-Clad Noble itu. Sama seperti sebelumnya, gue pun menganalisa dan menghafal setiap skill yang dia keluarkan. Soalnya skill yang dimiliki oleh White-Clad Noble ini lumayan bikin repot juga, guys. Apalagi di saat gue coba gunain skill ultimate, selalu gagal karena pergerakannya itu susah diprediksi. Langsung aja gue serang dia pakai skill ultimate dari tongkat yang gue pakai ini dan berhasil mengenainya. Sewaktu darah White-Clad Noble itu tersisa setengah, dia menggunakan skill yang dapat membentuk sebuah shield. Dan dari shield itu, dia bisa nge-heal dirinya sendiri sampai darahnya itu penuh lagi. Aduh, ampun deh, bikin repot juga ya teman-teman itu skillnya. Apalagi ketika dia menggunakan skill itu, nggak bisa kita serang gitu loh. Singkat cerita, gue pun tetap berjuang untuk menyerang dia sampai titik darah penghabisan. Karena gue yakin, skill tadi itu pasti ada waktu cooldownnya. Jadi, kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Beberapa kali gue berhasil membuat darah dari White-Clad Noble itu berkurang banyak. Dan dia pun sepertinya kehilangan konsentrasi untuk menyerang gue. I am the water. Dan ya, akhirnya teman-teman, kita berhasil mengalahkan White-Clad Noble itu. Tadinya sih gue udah parno dikit ya teman-teman, karena tempat keberadaan White-Clad Noble ini tuh serem banget vibesnya. Untung aja rasa takut itu tidak menguasai diri gue sepenuhnya.
Dengan begini, sekarang kita dapat melanjutkan perjalanan kembali. Setelah melalui pertarungan yang sengit, sebelum mati, White Clad Noble itu bilang, kuil dari Dewi Guan Yin telah menjadi abu. Mendengar hal tersebut, yang pasti sekarang kita harus bergegas teman-teman untuk melanjutkan kembali perjalanan. Intinya kita harus hati-hati, seperti yang dikatakan oleh kakek Tudigong sebelumnya. Hati-hati menurut kakek Tudigong itu nggak selamanya serangan yang sakit atau skill yang mematikan, tapi juga bisa melalui perkataan yang dapat mempengaruhi kita. Nah, kemudian gue pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Blackwind Mountain. Siapa tahu di sana kita bisa mendapatkan informasi selanjutnya tentang keberadaan kuil Dewi Guan Yin. Di tengah derasnya hujan, gue pun pergi menuju Blackwind Mountain itu. Setelah mengikuti arus sungai, gue pun berhenti pada sebuah tempat. Dari peta yang gue baca, keberadaan kita saat ini sudah semakin dekat dengan letak Blackwind Mountain itu. Di tengah perjalanan, di bawah pohon yang besar, gue kembali bertemu dengan kakek Tudigong. Pertemuan kali ini, kakek Tudigong banyak memberikan saran ke gue. Termasuk, dia juga memberikan sebuah skill lainnya yang bernama Cloud Step. Jenis skill ini mampu membuat kita menghilang dalam durasi singkat dan membuat movement speed kita jadi lebih cepat. Kakek Tudigong bilang kalau gua harus lebih berhati-hati karena musuh yang akan kita hadapi kali ini sangatlah berbahaya. Soalnya musuh kali ini adalah Yao Guai King. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata Yao Guai yang pernah kita lawan sebelumnya. Setelah memberikan informasi tersebut, kakek Tudigong pun pergi menghilang. Aduh, emang misterius banget tuh kakek-kakek. Mendengar penjelasan dari kakek Tudigong tadi, gue pun berpikir kalau misi kita kali ini harus dilakukan dengan hati-hati. Itu tandanya kita harus menggunakan skill yang kita punya ini dengan sebaik mungkin. Tapi gue yakin teman-teman, setiap Yao Guai itu pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Di dekat pemukiman yang ada di sana, dari jauh gue melihat ada sesuatu yang aneh dan mengeluarkan asap. Gue pun pergi mendekat ke sana, teman-teman, untuk mengetahui apa sebenarnya benda itu. Di sana, gue melihat ada sebuah simbol ritual yang dikelilingi oleh lilin dan ada juga lonceng di depannya. Karena gue penasaran dengan benda tersebut, akhirnya gue memberanikan diri untuk membunyikan lonceng yang ada di sana. Dan tiba-tiba ada sebuah energi kuat yang menarik gue untuk ke dimensi lain. Di saat itu, gue terteleportasi ke sebuah dimensi yang berbeda dari dunia kita sebelumnya. Level yang gue punya juga ikut kereset, teman-teman. Lalu, sewaktu gue mau mencari informasi mengenai tempat itu, gue melihat ada Yao Guai mirip seperti Wandering White, dan badannya tersebut dibaluti dengan emas. Setelah gue baca-baca, ternyata Yao Guai itu adalah sosok dari Elder Jinchi. Yah, dia adalah salah satu Yao Guai King, dan dialah seorang guru dari Guangzi ataupun Guangmo. Walaupun rupanya mirip dengan Wandering White, damage dari skill Elder Jinchi itu lebih sakit, dan darahnya juga lebih banyak. Jadi, walaupun gue sudah terbiasa dalam menghadapi Yao Guai, di saat itu gue tetap hati-hati. Apalagi level atribut karakter kita itu kereset, teman-teman. Dikisahkan dalam Journey to the West, ketika Bitsutong dan Sun Wukong mengunjungi kuil Guan Yin, Elder Jinchi yang dikuasai oleh keserakahannya ingin mencuri kasaya emas milik Bitsutong. Kemudian dia membuat sebuah rencana jahat untuk membakar mereka hidup-hidup. Namun, rencananya digagalkan oleh Sun Wukong yang menyadari tipu daya tersebut, lalu menggunakan jubah tahan api untuk melindungi Bitsutong saat kebakaran terjadi. Jadi, saking liciknya Elder Jinchi ini, dia memanfaatkan kesetiaan dari murid-muridnya itu dan sampai lupa dengan jati dirinya sendiri, yaitu sebagai seorang biksu. Kemudian, badannya yang dibaluti oleh emas adalah simbol keserakahan yang ada pada dirinya. Di saat bertarung melawan Elder Jinchi itu, gue selalu mengulur waktu untuk mendapatkan momen yang pas. Terus, gue juga merhatiin stamina dari karakter kita agar tetap bisa menghindar ketika Elder Jinchi itu menyerang.
Menjelang di akhir pertarungan, gue sempat terkena skill cahaya dari Elder Jinchi itu, yang membuat darah gue itu kritis. Untung gue masih bisa cover dengan ramuan penyembuh yang kita punya ini, teman-teman. Sewaktu ingin menghabisi Elder Jinchi itu, dia berhasil mendorong gue sampai terpental jauh. Tapi gue tetap bersabar dalam menghadapinya, karena sebentar lagi dia akan mati di tangan kita. Dan pada akhirnya, Elder Jinchi itu berhasil gue kalahkan. Yah, dengan begini, misi kita satu persatu sudah terselesaikan. Di saat gue senang telah berhasil memenangkan pertarungan dengan Elder Jinchi itu, tiba-tiba gue ditarik oleh sebuah energi gelap yang kuat. Gue terteleportasi kembali ke dunia sebelumnya. Hadeh. Emang pengen bikin kita modar nih teman-teman Elder Jinchi-nya. Masa iya kita diteleportasi jatuh dari atas sana? Untung aja nggak modar. Oke lah teman-teman, sekarang kita harus melanjutkan perjalanan kembali menuju Blackwind Mountain itu. Dan tak jauh dari pemukiman tadi, gue tiba di jalur hutan yang mengarah ke suatu tempat. Dan pada akhirnya, gue berhasil menemukan Keeper's Shrine selanjutnya. Di dekat Keeper's Shrine itu, dari bawah sini gue melihat ada gerbang kuno yang begitu tinggi dan besar sekali teman-teman. Kelihatannya megah dan menyeramkan. Berdasarkan map yang gue lihat, di depan sana adalah kediaman dari Yaguai King yang bernama Blackwind King. Kalau gitu, ayo kita masuk ke sana teman-teman. Karena misi ini tidak akan selesai dengan sendirinya kalau kita nggak melakukannya. Coba lihat siapa yang datang. Sudah lama sekali rasanya aku tidak membakar jiwa seseorang. Berani sekali kau datang ke tempatku. Aku adalah orang yang akan ditakdirkan itu dan memusnahkan semua kekacauan yang telah kau buat. Aku sudah berjuang sampai sejauh ini. Jadi aku tidak akan berlutut kepadamu. Bukalah matamu. Lihat yang ada di depanmu ini. Aku adalah yang terkuat di sini. Kau bukanlah tandinganku. Tidak ada satupun yang berhasil lolos dari genggamanku. Lagi pula, tidak ada seseorang yang ditakdirkan itu. Itu hanyalah mitos belaka. Baiklah, ayo kita buktikan. Siapa yang terkuat di antara kita? Aku atau kau yang mati dalam keserakahanmu sendiri? Menarik sekali. Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum aku sendiri yang akan menghabisimu. Di saat bertarung melawan Blackwind King itu, dia bilang tidak ada seseorang yang ditakdirkan itu. Mendengar hal itu, jiwa gue rasanya seperti terbakar teman-teman oleh ucapannya itu, yang membuat gue ingin sekali menghabisinya. Nggak, kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Blackwind King inilah yang menjadi penyebab dari semua cerita yang kita dapatkan ketika mengalahkan Yaguai sebelumnya. Dia pula yang merusak kuil Dewi Guan Yin untuk memenuhi hasrat keserakahannya. Ketika itu, Blackwind King menyerang gua dengan ledakan api dari skill yang dia punya. Skill tersebut membuat gua terkena efek slow yang membatasi pergerakan gua ketika menyerangnya. Tapi di saat itu gue tak gentar sedikit pun karena kita sudah sampai sejauh ini. Gue gak mau mati di tempat ini. Pokoknya kita harus menjadi seseorang yang ditakdirkan itu. Gue pun menyerang dia dengan tongkat kayu ini. Walaupun cuma tongkat kayu biasa, tapi gue percaya dengan ini kita bisa mengalahkannya. Yah, kita harus percaya dengan senjata ini.
Ada satu momen di mana Blackwing King itu lengah, teman-teman. Jadi gue memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya secara terus-menerus. Ketika darah Blackwing King itu tersisa setengah, dia berubah ke tahap fase 2, yang dimana di tubuhnya dikelilingi oleh aura naga. Tempo serangannya pun juga semakin cepat, dan setiap kali gue coba untuk menyerangnya dari jarak yang dekat, dia selalu berhasil mendorong gue hingga terpental jauh. Di fase kedua itu, Blackwing King tersebut menjadi lebih kuat. Gua pun udah berusaha untuk menyerang dia dari jarak yang dekat. Setelah menghitung pola serangan dan skill dari Blackwing King itu, barulah di satu momen gua menyerangnya menggunakan combo Immobilize. Dikit demi sedikit, ketika Blackwing King hampir mati, dia kehilangan konsentrasi untuk menyerang gua. Di saat itulah menjadi titik balik buat gua untuk menghabisi dia. Pada akhirnya, kita berhasil mengalahkan Yaguai King yang bernama Blackwing King itu. Akhirnya, teman-teman, kita berhasil mengalahkan Blackwing King itu. Setelah bertarung melawan Blackwing King itu, gue mencari sesuatu di sekitaran tempat itu, teman-teman, dan menemukan sebuah chest. Di dalam chest tersebut terdapat sebuah pesan dan beberapa item lainnya. Inti dari pesan tersebut, Blackwing King itu menunggu kita di atas puncak gunung untuk bertarung melawan dia sampai akhir. Baiklah kalau begitu, teman-teman. Akhirnya gue mengerti mengapa kakek Yuan Shoucheng bilang kalau tak ada satupun seseorang atau bangsa siluman yang berhasil kembali dengan selamat. Karena memang musuh yang harus dihadapi itu sangatlah sulit sekali. Singkat cerita, gue pun pergi kembali ke Keeper Shrine di dekat sana. Niatnya gue mau cari tahu fungsi dari item yang barusan kita dapetin ini. Nah, tapi sepertinya kita harus menyelesaikan misi selanjutnya untuk menggunakan item yang kita punya ini, teman-teman. Mungkin aja suatu saat nanti, item yang bernama Holy Lotus Orb ini dan item lainnya akan berguna. Di saat itu, gue pergi dari sana untuk kembali melanjutkan perjalanan. Nah, dari peta yang gue lihat, keberadaan dari puncak gunung Blackwing Mountain itu letaknya tak begitu jauh dari sini. Di tengah perjalanan, gue dihadang sama mob berelemen api. Sepertinya mob ini lebih kuat dari yang pernah kita hadapi sebelumnya. Karena serangan dari mob ini tuh memberikan damage yang cukup sakit. Jika terkena terus-menerus, apalagi karena ledakannya, kita bisa mati, teman-teman. Untungnya gue mulai terbiasa menggunakan tongkat ini. Jadi gue dengan mudah melawan musuh yang mencoba menghalangi kita. Akhirnya, tibalah gue di dekat puncak gunung Blackwing Mountain itu. Dari kejauhan, gue melihat ada gerbang kuil yang terlihat megah sekali. Dan di sana dijaga oleh dua monster necromancer yang berelemen api. Sebelum pergi ke atas, gue cek poin terlebih dahulu di Keeper Shrine yang ada di tempat itu. Oke, inilah saatnya teman-teman. Kita harus menghadapi Blackwing King itu sekali lagi. Bertarung untuk menjadi yang ditakdirkan itu atau mati di tempat ini. Di saat itu, hari berubah menjadi gelap. Tapi hal tersebut tak membuat gue takut sedikit pun. Karena gue percaya setiap langkah yang kita ambil itu adalah bagian dari jejak yang ditinggalkan oleh Dewa Sun Wukong.
Setibanya di kuil Dewi Kuan ini tuh, terlihat sebuah kuil yang megah. Namun hal itu tertutupi oleh api yang membakarnya. Hal tersebut disebabkan oleh keserakahan. Di sana, Black Wind King itu terlihat sangat kuat sekali dari sebelumnya. Ukuran tubuhnya pun menjadi lebih besar dan membawa sebuah senjata serta sebuah shield. Sepertinya ini adalah wujud fase ketiga dari Black Wind King itu. Di saat gue menyerang dia menggunakan skill ultimate dari tongkat ini, dia berhasil menangkis serangan itu dan mendorong gue menggunakan shieldnya yang membuat darah gue kritis saat itu, teman-teman. Dengan wujudnya yang seperti itu, membuat gue sedikit kesulitan untuk menyerangnya. Tapi hal tersebut tidak mengurangi keyakinan gue untuk mengalahkannya. Kita nggak boleh menyerah, teman-teman, karena perjuangan kita sudah sejauh ini. Untuk mengalahkan Black Wind King itu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menghancurkan shieldnya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa dengan leluasa untuk menyerangnya. Sumpah, OP banget shieldnya itu, guys. Skill ultimate gue aja nggak bisa menembusnya. Wah. Ayo, kita coba lagi, teman-teman. Let's go! Nice. Ya, akhirnya shieldnya itu hancur juga, teman-teman. Nah, dengan begini kita bisa dengan leluasa untuk menyerang Black Wind King itu. Come on, boy. Let's go. Kita pasti bisa. Di saat terpojok, Black Wind King berubah senjata yang dipakainya menjadi lebih mengerikan. Hal tersebut juga membuat skillnya ikut menjadi lebih kuat, teman-teman. Dari perubahan tersebut, sekarang dia bisa ngesaman roh jahat untuk menyerang kita.
Saking dahsyatnya serangan dari Blackwing King itu, gue pun sampai terpojok hingga keluar kuil. Di saat itu gue tidak menyerah. Gue bilang ke diri sendiri untuk tetap bertahan, karena mengalahkan Blackwing King adalah tujuan akhir dari misi chapter 1 ini. Jadi, kita nggak boleh kalah sampai di sini. Di satu momen, Blackwing King itu berhasil menangkap gua, teman-teman, dan menyemburkan api yang panas. Beruntungnya efek dari skill itu tak bertahan lama. Tak mau kalah, gua pun menyerangnya menggunakan skill ultimate dari tongkat yang kita punya. Beruntungnya, gua pun berhasil mengenai Blackwing King itu, yang membuat darahnya tersisa sedikit lagi. Di saat-saat terakhir Blackwing itu hampir mati, dia menyerang secara membabi buta. Ya, dia terlihat sangat takut akan kematiannya. Tak ada balas kasihan untuk orang yang sudah membuat kekacauan dari semua ini. Di saat terakhir itu, gue memanfaatkan roh jahat yang disaman oleh Blackwing King itu untuk mengisi energi dari tongkat yang gue punya. Di saat yang bersamaan, gue pun juga hampir mati karena terkena tebasan oleh pedang Blackwing King itu. Untuk semua orang dan kehidupan yang telah dihancurkan oleh Blackwing King ini, ayo kita kalahkan dia, teman-teman. Let's go! Akhirnya, teman-teman, kita berhasil mengalahkan Blackwing King itu. Itu pertarungan yang cukup sulit sekali. Karena beberapa kali gue hampir mati di tangan Blackwing King itu. Syukurlah, sekarang kita sudah berhasil, teman-teman. Ini semua juga berkat doa kalian. Di saat yang bersamaan, kakek Tudigong kembali muncul. Dia bilang, di hutan Guanyin, keserakahannya tidak akan berhenti. Pasang surut selatan tidak akan membawa pembebasan. Dia mengatakan bahwa umat manusia harus belajar bahwa kedamaian adalah nilai hidup yang sesungguhnya. Di dalam cerita Journey to the West, mengenai Blackwing King itu, dia adalah contoh dari bentuk keserakahan itu sendiri. Di saat itu, kakek Tudigong melakukan sebuah ritual untuk mengambil salah satu relik yang telah dicuri oleh Blackwing King itu, teman-teman. Karena dibantu oleh kakek Tudigong, gua pun berhasil mendapatkan relik pertama itu. Nama dari relik tersebut adalah Craving Eyes. Pada akhirnya, setelah berjuang sampai sejauh ini, gua pun berhasil melewati semua rintangan yang ada. Kakek Tudigong bilang, kuil Dewi Guanyin yang terbakar itu cepat atau lambat, keindahannya akan kembali seperti sedia kala. Oke, sekarang kita akan bahas konflik atau problem utama yang melatar belakangi di chapter 1 ini. Suatu kisah di mana Elder Jinchi masih kecil. Dia bertemu dengan seekor beruang di sebuah hutan, yang mana beruang ini adalah Blackwing King. Kemudian beruang itu memberikan sekantung emas kepada Elder Jinchi. Singkat cerita, dia pun tumbuh dewasa sampai dia menjadi seorang elder atau sesepuh. Berdasarkan cerita dari Journey to the West, Elder Jinchi ini adalah orang yang usianya itu hampir menyentuh 300 tahun. Pada masa hidupnya, dia merasakan banyak kemewahan. Namun, semua kemewahan yang dia miliki tak dapat memenuhi hasrat keserakahannya di saat dia melihat kasaya emas milik Biksu Tong. Suatu hari, Biksu Tong bersama dengan Sun Wukong mengunjungi kuil Elder Jinchi. Di sana, Biksu Tong menunjukkan kasaya emas miliknya. Kemudian, Elder Jinchi memintanya untuk melihat kasaya itu. Di situ, Elder Jinchi diliputi oleh nafsu dan keserakahannya.
untuk memiliki kasai emas yang indah itu. Kemudian, dia menyusun sebuah rencana bersama dengan Guangzi dan juga Guangmo untuk membakar Biksu Tong dan Sun Wukong hidup-hidup. Namun, rencana mereka digagalkan oleh Sun Wukong yang mengetahui tipu daya mereka. Sun Wukong akhirnya meniup api tersebut sehingga menyebabkan api itu menyebar ke seluruh kuil, dan kebakaran kuil itu menyebabkan tewasnya Guangzi dan juga Guangmo. Elder Jinchi yang mengetahui hal tersebut pun akhirnya bundir, teman-teman. Nah, kemudian ada sebuah scene ketika Black Wind King yang bertanya kepada Bodhisattva Guan Yin tentang motif dari Elder Jinchi. Mengapa seorang biksu dengan kultivasi atau pengendalian diri yang hebat masih luput dalam keserakahan, yaitu ingin merampas kasaya emas milik Biksu Tong. Kemudian, Bodhisattva Guan Yin menjawab, jika Elder Jinchi tidak memiliki atribut atau sebuah simbol yang dapat menunjukkan tingkat kultivasinya, bagaimana orang-orang akan tahu kalau dia itu adalah seorang biksu yang punya tingkat kultivasi yang hebat? Jadi intinya Elder Jinchi ini emang serakah, teman-teman. Udah dipercaya jadi sesepuh atau pemimpin, bukannya kasih contoh yang baik, malah sesat gitu loh. Sama banget nih kayak negara di dimensi lain. Jadi pemerintahnya itu bukannya mengayomi masyarakat, tapi malah korupsi, ya kan? Oke lah teman-teman, sampailah kita di penghujung video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Dan maaf banget kalau gue upload videonya itu lama. Tenang aja teman-teman, ini bukanlah akhir. Tapi ini adalah awalan dari segalanya. Karena masih ada 5 chapter lagi yang harus kita selesaikan. Di akhir video ini, gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi. Dan gue juga minta maaf kalau masih banyak kekurangan di dalam video ini. Sampai bertemu di petualangan berikutnya dan salam petualang sejati.